Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aurelia Saputri, NPM 25782080. Di sini saya akan melakukan praktek hands-on, yaitu melihat hasil praktek saya. Melihat hasil praktek sesuai atau tidaknya. Nah, sebelumnya kita akan masuk user stories untuk memastikan klien apa berfungsi sesuai dengan spesifiknya. Nah, di sini kita tuh suruh mendownload. Nah, sebelum mendownload, saya sudah memilikinya. Nah, saya sudah download duluan dan saya sudah mencoba. Oke, langsung saja kita masuk ke sini. Aduh, saya lupa sesuatu. Aturan di yang folder yang user pertama ini saya tuh nunjukin bahwasannya saya belum membuat ini. Ada deh. Saya ulang ya. Benar-benar lupa, ya Allah. Nih ya, saya hapus ya. Nih. Kenapa sih selalu kelupaan? Oke, langsung aja kita nyalakan terminalnya. Oke, langsung kita masuk Python. Maaf, terjadi kesalahan. Kan tadi saya sudah ngasih tahu ya bahwasanya saya sudah menghapuskan. Terus kita lihat lagi nih. Nah, kalau kita udah konfigurasi lagi, kita masuk ke terminal ya, dia akan muncul kembali database-nya. Udah keluarin. Nah, di sini kita akan masuk menjalankan klien AP dengan menggunakan atau password yang ada. Nah, ini dia salah. Login gagal, terjadi kesalahan pada server atau koneksi login gagal. Selanjutnya ini juga sih ya. Selanjutnya kita perlukan akses akun. Oke, yang kedua udah. Selanjutnya kita masuk ke 3, login sebagai viewer. Nah, di login sebagai viewer ini kita sudah bisa ya, kita masuk login sebagai viewer.
pada akun viewer sedang aktif memilih menu all notes. Oke, kita pilih menu satu. All notes. Oke, selanjutnya yang keempat, hak akses data akun pada akun viewer sedang aktif memilih menu. Oke, sudah. Ya sudah masuk. Terus kelima ini pemblokiran aktif manipulasi viewer masih menggunakan akun viewer memaksa. Gimana ini caranya ya? Tapi kalau di dalam viewer ini kita tidak bisa memanipulasi, tidak bisa memblokir ya. Jadi kita harus keluar dulu dari viewer. Oke, karena di dalam viewer ini kita cuma memiliki 3 opsi, yaitu vnodes, vtelemetry, dan gentelemetry. Dan yang keempat itu logout, itu doang. Karena di dalam viewer ini kita tidak bisa melakukan manipulasi terhadap suatu data. Nah, kita bisa melakukan manipulasi terhadap suatu data itu hanya admin yang bisa melakukannya. Lanjut ke 6. Terus menu logout pada klien. Oke, 8 logout. Masuk lagi mungkin admin ganteng. Oke, nah perbedaannya tuh di sini. Ketika kita masuk ke admin, nah dia memiliki 8 nih. View nodes, add nodes, delete nodes, control nodes, view nodes, dan gen telemetry view logs. Gitu. Nah, kalau kita ingin melakukan manipulasi, kita akan melakukan manipulasinya itu kita bisa melakukan perubahannya itu hanya di admin. Tapi kalau di viewer nggak bisa, dikarenakan dia tidak bisa melakukan manipulasi di dalamnya. Oke, nanti kita masuk ke melakukan ulang. Oke, kita masuk ke 8 melalui menu control log, masukkan ID node 1. Masukkan ID node 1 yang awal berstatus aktif, lalu ubah status lokasi menjadi minintines. Oke, kita masuk ke June node 1. Kita ubah ke minintines. Oke. Nah, ini perubahannya. Kita sudah melakukan minintines. Nih perubahannya. Tuh, kalau tadi kan ini aktif nih statusnya. Nah, terus kita lakukan perubahan yang menjadi minintines. Oke. Masukkan 9 pembuktian otomatis memilih verify sistem logs pada klien. Muncul baris log baru di tabel bawah yang membuktikan bahwa aksi di user 8 secara otomatis atau administratif melakukan tindakan apa. Nice. ini hasilnya nih. Ini hasil dari pembuktian user 9 ini. Ini hasilnya di bahasanya. Kok itu sih, astagfirullah. Kan dia mintanya logs. Ini dia, kita melakukan perubahan yang update now. Ya, update now. Oke, nomor 10. Kemudian logika bisnis. Memilih menu view node temporal lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus manage berhasil user. Dan akan langsung request sebelum dikirim ke server lalu memunculkan balasan peringatan khusus. Masih ini kita 10 udah. Kita masih ke 10 deh.
di 10 ini kita langsung sebelum dikirim atau sebelum melakukan. Oke. Oke, kita punya noda. Kita akan memilih noda yang dijadikan merchant. Oh, itu tuh kita pilih nomor 6. Habis nomor 6. Astaga, 6 sih, kita pilih nomor 4. Di 4 kita, nah peringatan tuh gagal terhubung karena kalau maintenance ini tidak bisa diakses, tidak dapat diakses. Aturan sini dikasih tulisan data temporer tidak dapat diakses. Oke, kita masuk ke 11. Berikan selesaikan tetap menyala mahasiswa berpindah ke terminal. Lalu matikan server secara paksa. Oke. Oke, jadi di sini itu kita akan mematikan. Aduh, salah. Ya, salah. Langsung aja kita masuk ceroboh banget sih, nggak fokus. Ngapain sih, kita pilihkan 8. Kita masuk admin, ganteng, passwordnya 123. Oke, sudah masuk. Terus kita pilih unit aja karena kan tadi kita sudah masuk ya. Terus kita pilih nomor 4, masukkan nomor 1 kan kita gagal terhubung ini ke server yang ini tadi. Aturan ini ada tulisan data telemperi tidak dapat diakses. Aturan ada tulisan data telemperi tidak dapat diakses, tapi ini coba akan terhubung ke server. Kok telemperi, astagfirullahaladzim. Oke. Lanjutnya kita masuk ke nomor 11. Di 11 itu kita suruh mematikan paksa. Nah, pasti ketemu. Oke nih, dapat terhubung ke server. Pastikan server aktif, gagal mengambil data dari server. Oke. Terus yang ke-12 itu kan tadi kita sudah masuk ini gagal terhubung server. Jaringan kembali klien. Kita suruh menjalankan kembali kliennya. Kliennya kita kembali 1 dan ya terhubung.
Nah, di sini kenapa dia error tidak terhubung, karena kita mematikan server. Jika kita mematikan server positif, kita tidak akan bak kita tidak akan bak kita tidak akan bakal masuk. Kita positif tidak akan masuk ke servernya, tidak akan jalan. Karena kuncinya itu ada di server. Misalnya nih server mati, ya udah tetap berjalan, tetap apa ya? Tetap keluar nih menu-menunya, tapi tidak mengeluarkan hasil. Jadi kayak gini. Contohnya nih seperti ini. Oke, sudah cukup. Sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.